adik-adik, yuk sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Di semua tutup matanya, lipat tangannya, ikuti Suci berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh berkumpul bersama secara online untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita mau gerak semuanya ya. Semua berdiri yuk. Kita mau angkat pujian di kepak-kepakan sayapnya. Di kepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Yuk kita angkat pujian ini sekali lagi adik-adik ya. Kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Yeay. Oke. Nah, semua boleh duduk ya adik-adik ya. Yuk kita mau angkat pujian lagi adik-adik. Kita mau nyanyi, siapa yang sayang sama mama sama papa? Siapa yang sayang sama adik sama kakak? Sama adik-adik, Tuhan juga sayang semuanya. Kita nyanyi ya adik-adik ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua.
belajar bareng-bareng ya, gampang kok gerakannya. Yuk, musik. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Gampang kan adik-adik ya? Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Gampang kan adik-adik ya lagunya ya? Yuk kita nyanyi lagi ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, 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 bersama Tuhan kita bisa ya adik-adik ya. Aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Apa adik-adik? Bersama Tuhan aku bisa. Yeay. Gampang kan adik-adik lagunya? Yuk sebelum kita memberikan persembahan, kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Semua udah disiapin belum celengannya? Coba Cici mau lihat celengannya mana ya? Oh, udah pada disiapin. Oke deh, yuk kita berdoa ya. Tutup matanya, lipat tangannya, ikutin Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami agar menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, sambil memberikan persembahan, Cici mau ajarin lagu baru ya adik-adik ya. Yuk semua uangnya sambil dimasukin ya ke celengan ya. Gampang kok adik-adik lagunya. Tabur firman-Mu padaku, firman-Mu padaku. Pimpin aku di jalan-Mu, pimpin aku di jalan-Mu. Bentuk aku menurut-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku menyenangkan-Mu, agar
firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu, agar aku senangkan-Mu. Yuk semua tutup matanya, lipat tangannya. Kita sambil nyanyi lagu ini ya. Yuk. Tabur firman-Mu padaku, berfirman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu Tuhan, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu, agar aku senangkan-Mu. Gampang kan adik-adik lagunya ya? Kita angkat pujian ini sekali lagi adik-adik ya. Yuk kita ulang dari awal ya adik-adik ya. Semua boleh tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau puji Tuhan ya adik-adik ya. Berikan sikap yang terbaik buat Tuhan. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu Tuhan, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu, firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku Tuhan, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Siapa yang percaya di sini adik-adik kalau Tuhan selalu memimpin kita adik-adik? Percaya adik-adik kalau Tuhan akan membentuk kita adik menurut kehendaknya Tuhan. Ya adik-adik ya. Yuk semua angkat pujian ini sekali lagi adik-adik ya. Firman-Mu padaku, pimpin aku Tuhan, aku di jalan-Mu, bentuk diriku, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan, agar aku senangkan-Mu. Yuk adik-adik, semua tutup matanya, lipat tangannya, ikutin Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati guru-guru kami yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati kami yang mendengarkannya agar dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ini ya videonya udah kelihatan belum ya? Udah. Kelihatan kan Nona? Selamatkan. Kemudian bangkitlah seorang raja baru yang memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu melihat bahwa bangsa Israel sudah sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada orang Mesir. Sebab itu, ditempatkanlah pengawas-pengawas Rodi untuk menindas orang Israel dengan paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel dengan pekerjaan yang berat.
Raja Mesir lalu memerintahkan agar setiap anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Kemudian ada seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya anak itu 3 bulan lamanya. Tetapi mereka tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Karena itu, diambillah sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkanlah bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu dari jauh untuk melihat apa yang terjadi. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah oleh putri Firaun peti yang ada di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnyalah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibuka, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah putri Firaun kepada bayi itu, dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Kakak anak itu kemudian datang kepada putri Firaun untuk berkata, "Akankah kupanggil bagi Tuan Putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuan Putri?" Sahut putri Firaun itu kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Bercerita tentang masa kecilnya Musa, di mana Musa yang lahir ya adik-adik. Nah, sebelum itu kan adik-adik tentunya tahu kan cerita tentang Yusuf. Nah, di mana tuh Yusuf yang berjasa gitu sama pada orang Mesir gitu kan, yang pada waktu kelaparan gitu. Mungkin sebelumnya sudah adik-adik tahu gitu ceritanya. Nah, tapi ya tentunya kan apa ya, masa-masa kayak angkatannya Yusuf gitu udah pada meninggal semua gitu, termasuk Raja Firaun pada saat waktu masanya si Yusuf juga udah meninggal kan. Jadi tuh udah ada angkatan baru lah gitu, angkatan baru di Mesir, di Israel kayak gitu. Nah, terus ada raja baru nih. Raja baru itu kalau di Mesir kan emang sebutannya Firaun ya. Nah, jadi ada Firaun lagi, yang Raja Firaun baru yang menjadi raja di Mesir. Nah, dia tuh nggak tahu tuh si Yusuf ini, dia nggak tahu jasanya Yusuf gitu. Nah, terus dia juga melihat orang Israel nih semakin tambah banyak, kok banyaknya lebih banyak ya daripada orang Mesir. Nah, dia tuh jadi takut kalau misalnya, dia jadi was-was nih kalau misalnya sampai orang Israel yang menguasai Mesir gimana nih. Akhirnya orang Mesir ini kan mereka menindas orang Israel. Nah, sampai kerja paksa lah segala macam. Pokoknya orang Israel ditindas sama orang Mesir. Nah, kemudian lahir seorang bayi. Ada seorang bayi ya, anak laki-laki orang Israel yang lahir harus dibunuh, harus mati bayi itu. Kalau misalnya anak perempuan nggak apa-apa, tapi kalau laki-laki harus mati. Nah, dari keluarga Lewi ini ada lahir seorang bayi. Nah, bayinya itu laki-laki. Nah, tentu gimana sih seorang ibu pasti kalau misalnya melihat
anak yang meninggal dibunuh itu pasti bakal sedih dong, pasti bakal sedih banget gitu. Nah akhirnya dia tuh menyimpan bayi itu, dan karena juga bayinya tuh kelihatan cantik kan, seperti yang tadi video itu, dan bayinya tuh cantik, jadi simpan 3 bulan. Tapi namanya bayi semakin hari semakin besar lah ya, nggak bisa lebih lama lagi gitu. Dan akhirnya udah semakin besar bayinya itu, udah 3 bulan, akhirnya udah nggak bisa dipertahanin lagi di situ gitu, pasti bakal ketahuan. Dan akhirnya bayi itu pun harus dibawa gitu ya, pergi gitu supaya nggak dibunuh gitu. Dan akhirnya bayinya itu ditaruh di peti. Nah di peti, terus habis itu kemudian udah bayinya itu ditaruh di peti, kemudian ditaruh di tepinya Sungai Nil gitu. Jadi bayinya itu kan ditaruh di dalam peti dan terus ditaruh di tepi Sungai Nil. Nah kakak yang perempuannya itu nungguin tuh, lihat, aduh sampai mana nih bayi ini, jangan sampai dia mati atau jangan-jangan tenggelam atau ada rencana Tuhan nih adik-adik, di mana ternyata ada Putri Firaun yang pada saat itu dia pengen mandi. Nah terus dia melihat dong ada peti di situ, ada peti di sungai itu. Terus habis itu dia suruh ambil, nah pas dibuka ternyata isinya ada bayi. Nah bayinya itu pun menangis dan akhirnya dia tergerak oleh belas kasihan, dan akhirnya dia tuh mengangkat bayi itu karena dia juga tahu kalau bayinya adalah bayinya orang Israel gitu kan. Nah terus habis itu dia tergerak oleh belas kasihan. Nah kakaknya kan masih ngawasin. Nah kakaknya itu tuh langsung bilang kan, apakah perlu inang penyusu gitu kan. Nah terus habis itu inang penyusu orang Ibrani, supaya bayinya tuh namanya masih bayi harus masih minum air susu ibu ya, ASI gitu adik-adik. Nah jadi terus perempuannya setuju, maksudnya Putri Firaunnya setuju. Terus habis itu setelah besar, pokoknya kan bayinya itu dikasih ke ibunya itu, terus setelah besar dikembalikan ke Putri Firaun karena diangkat jadi anaknya itu adik-adik. Nah ini cerita Musa adik-adik, cerita Musa yang baru lahir. Dan di sini tuh kita dapat melihat bahwa tuh Tuhan tuh benar-benar luar biasa banget ya adik-adik, benar-benar nggak terpikirkan gitu, jalannya tuh luar biasa banget atas cerita ini. Dan si Putri Firaun itu kasih namanya tadi Musa ya, namanya Musa ada artinya nih kan, karena aku telah menariknya dari air gitu adik-adik. Nah sampai sini ceritanya. Aku mau nanya nih tentang Musa, apa yang adik-adik dapat dari cerita hari ini? Ayo siapa nih yang mau nyampein apa yang adik-adik dapat dari cerita kali ini? Ayo, siapa nih? Ayo. Ayo udah deh, aku tunjuk deh ya. Davin ada nggak Davin? Ya, Ci. Pesan apa sih yang kamu dapat dari cerita ini? Apa yang kamu dapat gitu? Aku belum ikut tadi. Internetnya ngedrop. Siapa ya? Gisel deh. Ada. Gisel, ada nggak Gisel? Oke, apa Gisel yang kamu dapat? Rencana Tuhan itu selalu baik. Oke, bisa. Kasih Gisel. Ayo siapa lagi nih? Denzel deh. Kalau bisa aku boleh. Iya, ayo apa Percaya Dion? kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Oke, satu lagi ya Denzel. Yes. Ya, apa yang kamu dapat Denzel dari cerita? Cerita. I don't know. I don't think so. It's just like a story. Oh, kamu belum tahu? It's just a story. Aku cuma
cuman nonton aja Oke, udah. apa yang kamu dapat pasti ada dong yang kamu dapat gitu, pesannya gitu. Nope, not at all. Ya, kenapa nggak ada? Ya udah, oke deh. Oke Denzel, oke jadi aku mau share screen terkait poinnya. Nah, jadi cerita kali ini tuh berbicara tentang masa kecilnya Musa gitu ya, dimana tuh Tuhan menjadi penolongku. Ya. Nah, cerita itu dari keluaran 2 ayat 1 sampai 10 nanti adik-adik bisa baca. Nah, poin dari cerita kita kali ini yang pertama adalah hanya Tuhan penolong kita. Seperti yang tadi judul tema kita minggu ini, Tuhan penolongku. Ya, benar banget adik-adik. Jadi dari cerita ini tuh kita dapat semakin belajar, kita dapat semakin tahu, kita dapat semakin menyadari kalau yang hanya dapat menolong kita tuh hanya Tuhan gitu, yang Tuhan tuh selalu ada gitu di setiap musim hidup adik-adik 24 jam dimanapun, kapanpun, apapun adik-adik ngapain, Tuhan tuh selalu ada, Tuhan tuh selalu melihat gitu. Pada saat ini juga nih kita sedang sekolah minggu, adik-adik yang ada di rumah adik-adik masing-masing, Tuhan tuh melihat gitu ya, Tuhan tuh melihat, oh ini nih lagi ada sekolah minggu, ikut nih sekolah minggu. Tuhan tuh tahu, Tuhan tuh melihat semuanya gitu adik-adik, apapun yang terjadi dalam hidup adik-adik itu. Dan pada saat adik-adik sedang kesusahan, sedang merasa apapun deh, khawatir, takut, cemas, terus kesusahan, kesulitan, atau susah belajar, atau bingung, atau apapun, adik dapat yang menolong adik-adik nih. Adik-adik nggak perlu takut, adik-adik nggak perlu cemas, karena ada Tuhan yang selalu menolong adik-adik. Pada saat adik-adik bilangnya, Tuhan, ini kok susah banget ya pelajarannya, aku bingung, Tuhan tolong aku. Pasti pada saat adik-adik kita pertolongan Tuhan tuh pasti Tuhan tolong gitu, pasti Tuhan akan memberikan pertolongan yang tepat untuk adik-adik gitu. Hanya Tuhan yang benar-benar dapat menolong kita gitu. Mama, papa bisa bantu kita, tapi mereka terbatas. Kakak kita atau adik kita bisa tolong kita, tapi mereka terbatas. Mereka nggak bisa 100% mengerti apapun terkait permasalahan kita gitu kan. Tapi Tuhan tuh paham gitu adik-adik. Tuhan paham gitu apa yang menjadi kesusahannya kita. Iyalah, pasti Tuhan paham kita anaknya Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita, pasti Tuhan tahu betul gitu apa yang menjadi permasalahan kita. Jadi adik-adik pada saat adik-adik kesusahan, adik-adik datang sama Tuhan. Karena yang dapat menolong adik-adik penuh 100% sempurna adalah Tuhan. Gitu. Nah, dan jangan lupa juga kalau datang ke Tuhan tuh jangan lupa bersyukur juga nih, bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Itu baru nih adik-adik bilang mengucapkan atau minta sesuatu yang adik-adik butuhkan, gitu ya. Nah, yang kedua itu kuasa Tuhan luar biasa. Iya dong, luar biasa banget pastinya ya. Bayangkan mestinya tuh Musa gitu kan, bayi laki-laki dari bangsa Israel itu mestinya dibunuh. Tapi ternyata Tuhan ada rancangan lain gitu. Ada rancangan yang luar biasa banget gitu kan. Mana siapa Not again. diadopsi oleh Putri Firaun gitu kan, kayak suatu hal yang benar-benar luar biasa banget gitu ya. Kuasa Tuhan, rencana Tuhan tuh luar biasa banget gitu adik-adik. Dan yang ketiga adalah Tuhan dapat merubah hal yang buruk menjadi yang baik. Itu merupakan hal yang buruk ya adik-adik, kalau misalnya seorang ibu harus berpisah dengan anaknya gitu kan, pasti sedih banget gitu kan. Tapi Tuhan merubahnya menjadi yang baik gitu, dan yang mestinya anak itu mati tapi malah bisa tetap hidup gitu kan. Tuhan merubahnya menjadi yang baik gitu adik-adik. Dan benar-benar tuh cerita ini benar-benar gimana ya, kalau mungkin kalau kita berpikir, kalau misalnya dengan pikiran kita sendiri kayak nggak mungkin, mustahil gitu. Tapi kalau bagi Tuhan tuh nggak ada yang mustahil gitu adik-adik, kayak benar-benar luar biasa banget gitu deh. Kuasa Tuhan itu benar-benar kayak nggak terpikirkan oleh manusia gitu, plot twist gitu. Jadi ya benar-benar Tuhan penolong kita, kuasa Tuhan luar biasa, dan Tuhan berubah hal-hal yang buruk dapat menjadi hal yang baik. Tetap datang sama Tuhan, karena Tuhan tuh sayang sama kita. Oke.
Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak, adik-adik? Ada yang mau ditanyain terkait cerita ini? Kayaknya nggak ada ya. Eh, ini ayat hafalannya. Ayat hafalannya dari 1 Samuel 14 ayat 6b. Kita baca bareng-bareng ya, adik-adik. Boleh di-unmute lah ya. Yuk kita baca bareng-bareng ya, semuanya ya. Yuk unmute yuk. Yuk kita bareng-bareng ya bacanya. Yuk, di-unmute dulu, di-unmute. Oke, unmute dulu ya, kita baca bareng-bareng. Oke ya, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. 1 Samuel 14 Ayat sampai sebab Tuhan tidak suka untuk menolong dengan orang yang berbuat Amin. Samuel 14 ayat 6b. Sebab bagai Tuhan tidak suka untuk menolong baik dengan banyak orang, sedikit orang. Oke, amin. Nah, jadi ini ayat hafalannya dari 1 Samuel 14 ayat 6 ya adik-adik. Jangan lupa dibikin videonya pendek lah, ini bisa lah dihafal lah ya. Oke. Sampai sini cerita kita hari ini. Ciuli ada yang mau ditambahin? Oke, wah adik-adik, kalau tadi Tante Yuli lihat ya, tidak ada keajaiban yang terjadi di dalam kejadiannya Musa ya, yang ada malahan ancaman di dalam kehidupannya Musa. Dari Musanya lahir, terus dia dibuang, terus ditemuin sama putri Firaun, terus sampai akhirnya dia diadopsi. Itu satu proses yang terjadi di dalam kehidupan Musa gitu ya. Nah, prosesnya ini yang dialamin mungkin sangat mengecewakan gitu. Tetapi di balik itu semua ada rencana Tuhan yang baik. Dan Tuhan itu menolong hidup setiap anak-anaknya dari peristiwa 1 sampai peristiwa kedua, sampai peristiwa ketiga, sampai peristiwa keempat itu Allah loh yang menyusun, Allah loh yang merencanakan itu semua. Itu yang harus teman-teman ingat semua ya. Jadi jangan kamu berpikir, hidupku kok begini-begini amat, kok aku udah nggak bisa, aku pasrah, aku nyerah gitu. Nggak gitu ya. Tapi ada satu hal yang kamu harus ingat bahwa Allah turut ada bersama-sama dengan kamu di dalam setiap peristiwa-peristiwa itu. Ya, itu yang kamu harus ingat. Oke, itu aja Kak Nona. Makasih, Juli. Apakah Om Halo, selamat pagi adik-adik. Tadi yang sudah diceritakan oleh Kak Nona maupun Tante Yuli, itu harus kita amini. Cerita tentang Musa itu mengajarkan dan mendidik kita bahwa segala sesuatu yang terjadi, Tuhan punya rencana. Ya, bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ya, di saat ada tantangan, di situ ada peluang. Ya, jangan berpikir bahwa dunia sudah hancur, harapan saya hancur, saya tidak bisa ini, saya tidak bisa itu, orang tua saya tidak mampu, sakit-sakitan, nggak punya pekerjaan. Jangan berpikir demikian.
Melakukanlah yang kalian bisa lakukan. Bantu apa yang kalian bisa bantu. Dan serahkan sama Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kalian, seperti Musa, dia orang tuanya itu sudah tidak punya harapan lagi atau peluang untuk menjaga anaknya. Dia hanya bisa berserah sama Tuhan. Apa yang terjadi, dia selalu berpikir positif. Dia lakukan yang terbaik yang dia bisa lakukan. Ya, dia serahkan sama Tuhan. Ya, yang terjadi itu sudah waktunya Tuhan. Tuhan yang berkarya selanjutnya. Begitu juga kita harus berserah sama Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Ya, nanti bagian Tuhan Yesus yang berkarya dalam kehidupan kalian. Sekarang sampai kalian besar, mungkin sampai SMP, SMA, perguruan tinggi, sampai kalian berkeluarga, sampai kakek nenek, kalian juga harus berserah sama Tuhan. Itu kata kuncinya. Ya, dalam kondisi apapun kita terus berserah. Karena orang tua Kak Rudi selalu dengar, dari dulu orang zaman bilang susah. Sampai saat ini pun juga ada banyak orang bilang susah. Tapi kita anak Tuhan yang percaya ke Tuhan Yesus, ada peluang untuk melewati masa-masa susah. Masa-masa sedih, masa-masa di mana kita tidak dapat berbuat apa-apa, kita serahkan sama Tuhan Yesus. Berdoa dan baca firman Tuhan. Biar Tuhan berkarya dalam hidup kalian. Itu saja tambahan dari Kak Rudi. Makasih Om Rudi. Nah, Om Rudi kasih kata kunci itu tadi, berserah sama Tuhan. Oke adik-adik, sampai sini ya. Oke, Julie bisa boleh tutup dalam doa. Oke, yuk kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik ada yang mau didoakan? Zion, Oma udah sehat belum Zion? Lumayan. Lumayan. Oke, adik-adik mau yang didoakan? Ada yang mau didoakan? Amos ujian. Aku mulai ujian. Oh, oke. Anak-anak kelas 6 udah mulai ujian ya. Oke. Aku. Zion juga ujian ya, Zi? Oh, nanti lah. Juni lah. Oh, Zion kelas 5 atau kelas 6 ya, Zi? Kelas 10. Naik tingkat ya, Zi. Ayo, ada lagi nggak yang mau didoakan? Aku Tante. Apa, Davin? Besok ujian. Oh, Davin kelas 6 juga ya. Oke. Udah? Anak-anak yang mau ujian aja ya. Oke, yuk kita mau tutup di dalam doa ya, adik-adik semua. Yuk kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kami untuk kami selalu berserah kepada Engkau Tuhan, karena di dalam setiap kejadian, di dalam setiap peristiwa kami percaya Tuhan Yesus yang menolong kami. Tuhan Yesus yang ada bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, mampukan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, di dalam hari-hari kami Tuhan, untuk kami menjalani hari-hari kami Tuhan, agar kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak yang akan menghadapi ujian besok Tuhan. Untuk Davin, untuk Giselle Tuhan, untuk teman-teman kami yang lain yang akan mengikuti ujian juga, kiranya Tuhan yang menolong mereka di dalam mengerjakan setiap tugas-tugas itu, di dalam mengerjakan setiap soal-soal yang diberikan Bapa. Biar apa yang sudah mereka pelajari Tuhan ingatkan kembali, dan Tuhan Yesus yang memampukan anak-anak ini di dalam mengerjakan tugas-tugas itu. Ajarkan mereka Tuhan untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka Bapa.
Tuhan berikan kesehatan juga buat mereka Tuhan, sehingga mereka bisa melalui ujian ini dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami berdoa juga buat adik-adik kami yang hadir pada pagi hari ini. Kami ucap syukur Tuhan seberapa kami yang ada Tuhan, Tuhan yang sudah kirimkan anak-anak untuk setia beribadah Tuhan di dalam mengikuti ibadah sekolah minggu Bapa. Berikan kepandaian, hikmat buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan apapun yang mereka kerjakan Tuhan, kiranya Tuhan Yesus buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat teman-teman kami yang lain Tuhan, yang tidak bisa bergabung bersama dengan kami. Kau yang mengerti setiap kondisi dan keberadaan mereka, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam setiap keadaan mereka Tuhan, Kau yang menolong mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, bentar kami mau berpisah dengan satu dengan yang lainnya. Tuhan pimpin kami di dalam hari-hari kami berikutnya dan pertemukan kami Tuhan minggu depan di dalam ibadah kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.